ini menceritakan tentang pertempuran di Stalingrad pada tahun 1942 sampai tahun 1943, di mana saat itu Eropa diambang kehancuran di bawah pasukan Nazi dan Jerman sedang berada di puncak kejayaannya. Di awal film kita diperlihatkan seorang anak kecil yang baru berumur 5 tahun bernama Vasily Grigorievich Zaitsev. Ia sedang berburu serigala yang menggunakan kuda sebagai umpannya bersama seorang kakek yang sedang mengajarinya untuk menjadi seorang penembak jitu yang handal. Beberapa tahun kemudian Vasily Zaitsev yang sudah menjadi seorang prajurit tentara merah, yang akan dikirim ke garis depan dalam pertempuran Stalingrad musim dingin pada tahun 1942 melalui jalur kereta karena Nazi telah mengambil alih Eropa dan sekarang sedang bergerak menuju tanah minyak Asia melalui Uni Soviet. Vasily yang saat itu sedang berada di dalam kereta, ia memperhatikan bagaimana para warga sipil diminta untuk memberi ruang lebih banyak bagi para tentara. Sesampainya di kota, mereka diangkut dengan menggunakan kapal, namun mereka mendapat serangan udara dari tentara Jerman, hingga menewaskan beberapa prajurit yang ada di dalam kapal tersebut, dan sebagian dari para prajurit itu, ada yang berusaha melarikan diri untuk menghindari serangan udara tentara Jerman, dengan meloncat dari atas kapal itu, namun mereka ditembak mati oleh komandannya sendiri karena dianggap sebagai pengkhianat. Dan akhirnya kapal pun sampai di dermaga kota Stalingrad dengan sebagian prajurit yang tersisa, lalu mereka berkelompok berpasang-pasangan untuk menghemat senjata dan amunisi, di mana hanya satu orang dari mereka yang menerima senapan, sementara Vasily ia hanya menerima beberapa peluru, dan diminta menyerang untuk membantu rekan-rekannya di garis depan. Setelah berpisah dari pasangannya dan ia pun mulai terdesak, dan satu-satunya jalan untuk bisa bertahan hidup adalah dengan tetap tiarap dan berbaring di tanah karena tidak ada kesempatan untuk melarikan diri, sementara rekan-rekannya yang berusaha mencoba untuk melarikan diri, mereka kembali ditembak mati oleh komandannya sendiri karena dianggap sudah mengkhianati bangsa dan negaranya sendiri, dan pertempuran pun berakhir dengan begitu banyak tentara Rusia yang tewas. Beberapa menit kemudian melintas beberapa kendaraan tank baja, lalu para tentara musuh menembaki mayat para tentara Rusia untuk memastikan semuanya sudah tewas dengan pemandangan yang suram dan menyeramkan. Sementara dua orang tentara yang selamat dari serangan itu, Danilov dan Vasily, mereka berlindung di antara tumpukan mayat rekannya sendiri dengan berpura-pura mati untuk mengelabui para tentara Jerman. Setelah para tentara itu pergi, lalu Danilov mengambil senapan dari salah seorang tentara yang tewas untuk menembak tentara Jerman yang masih bertahan di tempat itu, lalu Vasily memberitahu Danil untuk menembak para tentara itu saat terjadi ledakan, namun Danil ragu karena kurangnya keterampilan dalam menembak. Kemudian Vasily mengambil alih senapan yang dipegang Danilov, lalu Vasily menembak satu persatu para tentara Jerman tersebut dengan cepat, tepat, dan akurat. Dan Vasily pun berhasil menembak sebagian tentara Jerman yang ada di tempat itu, hingga ia selamat dari pertempuran tersebut. Danilov yang menyaksikan itu, ia pun sangat terkesan dengan keterampilan Vasily saat menembak satu persatu tentara Jerman dengan tepat sasaran. Kemudian saat mereka tiba di markas, lalu Danil mencetak beberapa lembar koran untuk menyebarkan berita tentang keterampilan menembak yang dimiliki Vasily. Pejabat tinggi tentara merah yang bernama Nikita Khrushchev ia menyadari bahwa pertahanan mereka lemah karena para prajuritnya mereka tidak mau mengorbankan hidup untuk bangsa dan negaranya, hingga menyebabkan kekuatan Soviet melemah, dan Nikita Khrushchev ingin membangun kembali sistem pertahanan yang kuat, lalu ia meminta gagasan kepada para prajurit bawahannya untuk mengevaluasi kembali strategi mereka, lalu Danilov yang sekarang sudah diangkat menjadi letnan senior, ia merekomendasikan Vasily Zaitsev untuk dipindahkan ke bagian divisi penembak jitu. Pada suatu hari saat Vasily sedang menjalankan tugasnya, ia bertemu dengan seorang anak bernama Sacha,
yang sangat mengagumi Vasily sebagai penembak jitu yang ketahui lewat media surat kabar. Kemudian Sacha membawa Vasily ke rumahnya lalu Sacha memperkenalkan Vasily kepada ibunya yang bernama Filipov. Kemudian datang Danilov dengan membawa surat-surat yang datang dari penggemar Vasily, dan Vasily pun menerima satu persatu surat tersebut, dan beberapa saat kemudian seorang wanita bernama Tania Chernova memasuki rumah itu. Ia adalah seorang prajurit milisi lokal yang saat itu bertemu dengan Vasily di dalam kereta saat perjalanan menuju Stalingrad. Namun Vasily tidak mengingatnya, ia hanya mengakui bahwa Tania adalah sebagai pahlawan perang, dan Tania pun kecewa kepada Vasily. Lalu Danilov menawari Tania pekerjaan untuk ditempatkan di markas guna memecahkan kode Jerman, karena Danilov mengetahui bahwa Tania fasih dan mengerti dalam berbahasa Jerman. Meski ragu, ia pun menerima pekerjaan itu karena menyadari bahwa ia bisa menyelamatkan banyak. Sementara di pusat kantor Jerman, telah tiba seorang penembak jitu yang bernama Mayor Irvin Koenig. Ia diperintahkan untuk segera memburu atau menembak mati Vasily yang telah banyak membunuh para tentara Jerman. Kemudian Vasily dan rekan-rekannya mereka dikerahkan ke sebuah gedung tua bekas Departemen Stur, untuk menembak tentara musuh yang sedang berada di dalam gedung tua tersebut. Sesampainya di sana ia melihat bayangan hitam di dekat jendela lantai 3, dan Vasily pun berhasil menembak tentara itu hingga mati. Kemudian Vasily membawa rekannya yang bernama Ludmila masuk ke dalam gedung itu, untuk memeriksa dan memastikan sudah tidak ada tentara musuh di dalam gedung tua tersebut. Saat di dalam gedung, Vasily menemukan sebatang puntung rokok, dan ia pun menyimpulkan bahwa penembak jitu lainnya masih ada di dalam gedung. Namun tiba-tiba saja beberapa pesawat terbang Jerman melintas di atas gedung itu, dan membombardir gedung tua itu, hingga membuat Ludmila panik dan memutuskan untuk segera keluar dari gedung tersebut. Vasily yang berusaha untuk menenangkannya tidak berhasil, karena ia lari begitu cepat untuk bisa keluar dari gedung itu, dan akhirnya dia pun dengan mudah terlihat oleh Koenig, lalu menembaknya hingga tewas seketika. Kemudian Vasily pun kembali ke tempat persembunyiannya dan melaporkan tewasnya Ludmila kepada atasannya Danilov. Lalu Danilov memerintahkan dua orang penembak jitu, Kulikov dan Voldia, untuk membantu Vasily memburu Koenig. Kemudian mereka masuk ke dalam bangunan yang terbengkalai, dan pindah ke area yang berbeda. Dan tentara musuh pun menembaki mereka, dan beruntung mereka berhasil sampai ke area yang lebih aman, dan mereka pun berhasil menembak dua orang tentara musuh. Namun Voldia berhasil ditangkap oleh Koenig saat ia pergi ke ruangan lain, lalu Koenig menginterogasi Voldia untuk menanyakan keberadaan Vasily, namun ia menolak memberikan informasi tersebut. Kemudian ia disuruh untuk memakai seragam tentara Jerman yang menyamar sebagai teknisi, dan Kulikov yang menyangka itu adalah tentara Jerman, ia pun langsung menembak kepala Voldia. Kemudian Kulikov mengangkat helmnya dengan tali untuk mengelabui Koenig, namun Koenig sudah mengetahui tipuan itu, dan bersiap-siap untuk menembak mereka berdua. Kulikov yang merasa dirinya sudah aman, kemudian ia meloncat ke gedung lainnya, dan Koenig pun segera menembak mati Kulikov. Lalu Vasily pun kembali dengan putus asa, dan melaporkan tewasnya Kulikov dan Voldia kepada Danilov. Kemudian Danilov berjanji akan mendapatkan lebih banyak informasi tentang Koenig. Lalu Danil meminta Vasily untuk membujuk Tania untuk kembali ke markas sebagai operator radio penyadap, karena diketahui Tania telah keluar dari pekerjaannya dan memilih kembali menjadi tentara milisi untuk membalaskan dendam kedua orang tuanya. Kemudian Vasily menemui Tania dan memerintahkannya untuk kembali ke markas, lalu Tania menjelaskan kepada Vasily bahwa kedua orang tua termasuk di antara tahanan yang lainnya mereka telah dieksekusi mati oleh tentara Jerman. Untuk itu ia memilih bergabung dengan para tentara dalam pertempuran, dan Vasily yang memahami pilihan Tania, kemudian ia memberikan senapan Kulikov untuk mendukung keputusannya. Sementara Sacha ia menjadi sukarelawan untuk bertindak sebagai agen mata-mata Soviet, dengan memberikan informasi palsu kepada Koenig tentang keberadaan Vasily. Keesokan harinya dia menunggu Vasily di tempat yang sudah direncanakan, dan Sacha dengan penuh semangat mengantisipasi kedatangannya, dan setelah beberapa saat kemudian Vasily dan rekan-rekannya memanggil melalui pipa,
mengingatkan mereka bahwa Konik akan segera tiba. Setelah mereka keluar dari pipa, kemudian Konik segera menembak mereka dengan cepat yang membuat senapan Vasily terjatuh dan terlempar, lalu Vasily segera berlindung di balik batu yang besar. Kemudian Vasily menyuruh rekannya kembali ke markas untuk meminta bantuan karena tangannya terluka. Sesampainya di markas kemudian ia memberitahukan kepada Danilov beserta tentara lainnya tentang keberadaan Vasily yang sedang terdesak. Tania yang mengetahui itu ia pun ikut bergerak bersama tentara lainnya untuk membantu Vasily, meskipun Danilov telah melarangnya. Sementara Vasily ia sedang berusaha untuk mengambil kembali senapannya dengan menggunakan pisau yang diikat tali. Namun Konik tidak memberinya kesempatan dengan menembak tali pisau tersebut. Kemudian Jerman melakukan serangan udara dari atas gedung yang mengguncang seluruh isi bangunan tersebut, hingga mengakibatkan pecahan kaca berserakan di mana-mana, dan memberi petunjuk kepada Konik tentang keberadaan Vasily berada lewat pandangan pecahan kaca tersebut. Tania yang sedang menuju ke tempat Vasily berada melalui jalan pipa cerobong asap, dan ia pun telah sampai di tempat Vasily berada. Sesampainya di sana Vasily memberitahukan Tania untuk tetap di sana, lalu menunjukkan lokasi Konik di kaca yang sama dengan yang mereka awasi. Kemudian Vasily menyuruh Tania untuk memantulkan cahaya pecahan kaca ke arah tempat Konik berada hingga menyilaukan matanya. Kemudian dengan cepat Vasily mengambil senapannya, dan ia pun berhasil menembak Konik yang mengenai tangannya. Kemudian Vasily dan Tania merayakan kemenangan kecil itu bersama para tentara lainnya. Keesokan harinya, Vasily memberitahu Danilov bahwa ia ingin menjadi tentara biasa saja, karena Vasily mengetahui Konik dengan gelar pahlawan perang yang telah membebani dirinya sendiri. Namun Danilov menolak keinginan Vasily, dan ia memberikan tugas baru menggunakan saca, mengungkapkan bahwa dia telah bekerja sebagai agen ganda yang sudah mengetahui tempat keberadaan Konik berada, bahwa Konik berada di dalam bekas pabrik kimia, dan Vasily ditugaskan kembali untuk misi terakhirnya. Kemudian Sacha membawa Vasily ke tempat bekas pabrik kimia itu, dan sesampainya di sana, ia bersama mayat tentara lainnya menunggu Konik keluar sampai hari menjelang pagi, hingga Vasily terlelap tidur bersama para mayat tentara tersebut. Kemudian tentara Jerman mengevaluasi satu persatu mayat para tentara itu, dan menemukan Vasily yang terlelap tidur. Jerman yang menduga Vasily telah tewas, ia pun mengambil dompet Vasily sebagai bukti bahwa Vasily telah tewas. Kemudian tentara itu melaporkan temuan tersebut kepada atasannya bahwa ia mendapatkan dompet di saku Vasily yang sudah tewas, dan mereka pun menyatakan bahwa Vasily sudah tewas dan berita itu pun sampai ke telinga Danilov. Kemudian Danilov mengumumkan kematian Vasily lewat pengeras suara. Namun Konik memberitahu Sacha bahwa Vasily masih hidup, karena belum membunuhnya dan memberitahu lokasi berikutnya itu stasiun kereta dengan keyakinan bahwa Sacha akan membawa informasi itu ke tentara musuh, dan benar saja ia pun memberitahu Tania bahwa Konik berada di stasiun kereta. Tania yang mengetahui itu ia pun segera pergi ke stasiun untuk membunuh Konik, karena ia percaya bahwa Konik telah menembak mati Vasily. Vasily yang sudah tiba di markas Danil pun terkejut karena Vasily masih hidup, lalu Sacha memberitahu Danil dan Vasily bahwa Tania pergi ke stasiun kereta untuk memburu Konik. Kemudian mereka berdua pun segera pergi untuk menyelamatkan Tania, dan sesampainya di stasiun, Vasily berhasil menemukan Tania, dan Tania yang mengetahui Vasily masih hidup, ia pun senang dan mencium Vasily saat mereka sedang bercumbu. Danil yang melihat mereka berdua ia pun cemburu karena selama ini ia sangat mencintai Tania. Lalu Danilov kembali ke markas dan menjadi seperti bucin yang terbakar api cemburu, sampai ia lupa pada tugas dan tanggung jawabnya sendiri, kemudian menulis di surat kabar bahwa Vasily telah pergi menjadi pengkhianat. Sementara Konik ia membunuh Sacha dan menggantungnya. Tania yang melihat Sacha digantung ia pun marah dan ingin sekali bertemu Konik dan membunuhnya. Namun beruntung Vasily dapat menahan Tania karena itu hanya jebakan dan yang Konik inginkan agar mereka keluar dari tempat persembunyiannya, dan Vasily pun bersumpah kepada Tania akan membunuh Konik untuk membalaskan dendamnya. Esok harinya saat Jerman menyerang Stalingrad, lalu Danilov mengevaluasi Tania dan ibunya, namun ibunya yang belum mengetahui Sacha telah tewas ia pun akan tetap menunggu Sacha sampai tiba.
kemudian Daniel memberitahu ibunya dengan berbohong bahwa Sacha aman karena ia telah berkhianat dengan bergabung bersama tentara Jerman. Dan mereka pun segera keluar dari rumah itu untuk menuju dermaga. Saat mereka akan naik ke atas kapal, lalu sebuah bom meledak yang mengenai Tania, dan ia pun jatuh tersungkur hingga tak sadar diri. Kemudian dokter memberitahukan bahwa Tania tidak akan selamat sehingga ia tidak mengizinkan untuk naik ke dalam kapal. Kemudian Danilov memberitahukan Vasily bahwa Tania telah tewas. Ia pun menyesali perbuatannya yang menyebabkan Tania tewas, lalu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menyerahkan dirinya kepada Konik. Konik yang menyangka ia Vasily, kemudian Konik pun langsung menembak Daniel hingga tewas. Konik yang merasa dirinya sudah aman ia pun keluar dari persembunyiannya. Namun begitu ia melihat Vasily masih hidup yang sudah siap untuk menembak, ia pun pasrah menerima takdirnya dengan membiarkan Vasily menembaknya hingga mati. Setelah itu Vasily mengambil senapan Konik dan meletakkannya di samping jenazah Danilov sebagai tanda penghormatan. 2 bulan kemudian, ketika Stalingrad telah dibebaskan dari Jerman, Vasily menerima surat dari Tania yang sedang dalam pemulihan di rumah sakit, dan Vasily mengunjungi alamat yang disebutkan dalam surat itu, dan mereka pun bertemu kembali sebagai sepasang kekasih pejuang kemerdekaan. Dan film pun selesai.